Siapa yang mau jadi janda 2 kali? Nggak ada. Aku pun menikah dengan dia, demi Allah lillahi ta'ala. Niatku untuk mendapatkan imam yang bagus. Dengan segala kurangnya aku, kebodohannya aku, kecerobohannya aku minta sama Allah sih untuk membalikan hatinya Ibrahim untuk memaafkan aku. Apa yang harus lo rubah dari diri lo yang Berat untuk ngomong ini, tapi ini yang terlintas di kepalaku saat ini. Kayaknya aku harus merubah mindset aku. berarti mindset itu berarti yang harus dirubah kan? Kebahagiaan tuh bukan dari laki-laki. Gue kan selalu menekankan bahwa tanya Tuhan dulu. Ya. Nabila gue gak mau manggil ratu lagi. Oh iya, nangis di sini doang. Tadi aku lo nggak nangis. Lo bukan nangisin ini ya kan, lo nangisin kebodohan lo kan. Nggak salah, aku ngecewain banyak orang, tapi orang yang udah sayang sama aku. I bet you'd stick your head in fire. I just behold you. Why are you stupid to realize you got a demon sticking to us singing holiness and got me alive? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Maya Al-Elu TV Huha bersama seseorang yang udah sering banget main di rumah aku. Dan kemarin itu ada kejadian yang dia itu nikah cuma sebentar tapi langsung cerai. Ratu Rizky Nabila. Tapi aku nggak mau pakai nama Ratu. Aku mau panggil dia adalah Naps. Naps. Nabila, ya Allah. Ada apa dengan Waalaikumsalam. Ada apa dengan hidupmu? Ntar sebelum cerita, aku ceritain ya guys ya. Jadi minggu lalu kan ya? Minggu lalu Dia itu sempat mengundang aku untuk datang ke acara pernikahannya dia. Terus hari itu tiba-tiba cancel. Paginya Ya. Sempat pokoknya mau nikah, terus tiba-tiba nggak jadi nikah. Betul. Aku mundurin acara pernikahannya gitu. Betul. Terus tiba-tiba nikah lagi. Nah, pada saat itu aku membuka Al-Qur'an itu ya. Terus ternyata jawaban Al-Qur'an tuh bakal menyesal dan gigi jari dan pokoknya celaka. Tapi gue sebagai orang yang sayang sama lu, gue nggak berani nyampein tuh bahwa lu bakal menyesal dalam pernikahan ini. Cuman karena gue ngerasa bahwa lu tuh udah nikah, masa gue batalin kan nggak mungkin gitu. Pertanyaannya, pada saat lu udah bimbang, kenapa lu terusin nikah? Sebenarnya sih kalau misalnya bisa dibilang aku salah, Bun. Tidak ada yang membenarkan perlakuan aku dan tidak patut dicontoh juga. Aku tidak melakukan sholat istikharah. Untuk keputusan yang sangat besar, aku tidak melakukan hal yang paling penting ketika kita ragu. Jadi hati aku keombang-ambing. Kalau misalnya Bunda lihat di beberapa tayangan, aku begitu emosi. Bukan emosi sama keadaannya, tapi lebih ke diri sendiri. Tahu gitu, aku pas lagi bimbang-bimbangnya tuh aku sholat istikharah gitu. Seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau pas harinya, atau pas lagi nggak jadi terus ada jeda dikit aku sholat, atau gimana gitu. Sehingga bahkan memang seperti terlihatnya mempermainkan pernikahan. Padahal kalau untuk orang-orang yang aku undang sudah tahu bahwa dari paginya pun aku sudah ragu, dari malamnya aku sudah ragu, Bun. Iya, namanya manusia, Bun. Aku nggak bisa bilang bahwa ketika aku dicoba kemarin langsung pintar. Nggak bisa. Belajar iya. Dan kalau misalnya dibilang kejadian kemarin yang sama mantan suami, langsung agamanya kuat juga nggak bisa dibilang kayak gitu, Bun. Proses. Tapi prosesku niatnya penuh. Cuman aja aku lalai. Ya, lo lalai dalam menanyakan hal krusial untuk sepanjang hidup lo. Lo lupa nanya ke Tuhan. Iya. Itu harusnya menjadi list paling pertama. Ketika aku menjadi yatim piatu, dan aku beragama muslim, alhamdulillahnya, ketika aku ragu, sebenarnya temen juga nggak perlu ditanyain sih. Tanya dulu ke Allah, istikharah dulu, baru nanti tanya ke teman-teman. Mungkin terkesannya kayak, so agamis apa segala macam, baru tadi pagi marah-marah. Iya betul. Aku manusia biasa, Bun. Jadi lo adalah manusia biasa yang
yang belum mampu mengendalikan emosi ya. Iya. Jadi dalam arti emosi bukan emosi untuk pernikahan, tapi emosi ketika lo melihat ada seseorang bicara tentang yang salah atau yang nggak benar, terus tiba-tiba lo juga langsung secara emosi lo pengen langsung ngebalas hal yang Iya. hal yang kira-kira bisa langsung instastory yang seledak-seluduk lah. Iya. Beda kalau lo menggunakan akal logika. Kalau akal logika itu kan lo, jadi aku kasih tahu ya guys, kita tuh dalam mengambil keputusan itu ada dua akal. Iya. Dua otak logika dan otak emosi. Pada saat kita terkena sesuatu yang nggak enak, otak emosi itu yang muncul pertama kali. Nah, otak logika kapan munculnya? Beberapa detik setelah kita bisa menenangkan emosi, dia akan muncul. Dek, dia akan. Nah, pada saat mengambil keputusan itu harusnya jangan langsung. Harusnya lu tenang dulu. Logikanya di mana nih? Pikir panjangnya gitu loh. Gini Bun, aku Kan tiba-tiba instastory yang hal-hal yang menurut gue lu culun banget loh. Maksud gue pada akhirnya yang gue takut, gue sebagai temen lo ya, gue takut lo akan, ya itu, netizen tuh akan melihat lo bahwa lo emosian, atau mungkin lo jadi kayak ini drama nggak sih, ini settingan nggak sih, ini pengen pansos nggak sih, ya kan? Enggak, ini aku hanya menjadi aku yang sedang kebingungan. Ini musibah untuk diriku sendiri ya, bukan untuk aku, dia dan mereka gitu. Ini musibah untuk diriku sendiri karena aku lupa melakukan hal penting, yaitu istiqoroh, nanya ketika bimbang, iya lalu tidak lalu iya. Hal-hal ini kan yang menjadi bumerang buat diri aku sendiri. Ini yang harus aku pelajarin sendiri. Ini yang akan menjadi penyesalan ke depannya. Siapa yang mau jadi janda 2 kali? Nggak ada. Aku pun menikah dengan dia demi Allah lillahi ta'ala. Niatku untuk mendapatkan imam yang bagus. Caranya salah? Iya betul, caranya salah. Aku nggak bisa bedain ta'aruf? Iya betul, aku nggak bisa bedain ta'aruf. Enggak, sebenarnya bukan salah ta'arufnya. Salahnya pada saat ta'aruf lo kena Tuhan. Yes. Istiqoroh, ya kan? Yes, dan kurangnya ilmu pemahaman aku Bun tentang agama gitu. Kalau misalnya memang aku udah tahu telat belajar agamanya, ya udah dipercepat aja. Harusnya kan tiap hari mungkin ngaji. Ini kan cuman seminggu sekali, itu pun bolong-bolong. Aku datang ke sini ke tempat Bunda nih, aku ngomong jujur ya Bun ya, nggak mau pakai setting image aku gimana. Aku salah, aku tidak membenarkan apa yang aku lakuin. 1 detik ke belakang aku tahu itu salah apa benar. 1 detik ke depannya aku nggak tahu. Dalam Islam ini kalau salah tolong dikoreksi. Ada 5 hal yang diperbolehkan istri meminta cerai. Salah satunya adalah tidak bisa melayani suami. Dalam segi ada beberapa faktor lah, aku nggak begitu tahu. Yang kedua juga hak-haknya tidak diberikan. Untuk bagian-bagian itu dari awal aku sebenarnya nggak pernah mau nyinggung. Tidak pernah mau nyinggung. Cuman karena ada yang tadi Bunda udah mention juga, aku emosi. Nggak bisa kontrol emosi. Aku juga belum tahu aku bener atau salah dalam mengontrol emosi ini udah bagus atau belum nih, aku belum bisa kira-kira nih Bun. Terus. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sama orang ini aku berubah dari Ratu yang dulu sampai Ratu yang sekarang, enggak sih Bun. Enggak sih, lo sama aja. Sama aja. Cuma Bodohnya sama, kurang hati-hatinya sama. Cuman kan setiap kita mau hidup tuh kan ada naik kelasnya ya Bun. Setiap naik kelas kan ujiannya beda-beda. Nah mungkin ujian aku di sini soalnya sama, jawabannya sama, ya nggak lulus juga gitu. Remedial Bun. Karena mungkin ada kaitannya gini. Allah mungkin mikir gini Bun. Ratu, kurangmu di sini, kamu harus pelajari ini dan kamu harus paham betul ini apa. Maksud saya menguji kamu tentang ini tuh apa? Sekali, nggak ngerti juga nih anak. 2 kali, nggak ngerti juga. Masa mau 3 kali? 3 kali artinya bodoh. Bodoh plus kuadrat. Aku tuh soalnya kalau ngomong sama dia itu karena kita udah deket ya, jadi kalau kita ngomong bodoh-bodoh tuh bukan untuk orang lain ya, tapi kita berdua suka membodoh-bodohkan diri kita ya. Kalau kita blow on kita bilang bodoh nih orang gitu ya. Aku memang bodoh dan aku akuin itu Bunda. Jadi apa ya Bun, dengan segala kurangnya aku, kebodohannya aku, kecerobohannya aku minta sama Allah sih untuk membalikan hatinya Ibrahim untuk memaafkan aku.
Mungkin Maafkan untuk balik atau maafkan untuk apa nih? gini Bun, aku paham maksudnya dia ngomong terus di story, paham aku. Ketika sakit hati, pengen mencurahkan, boleh silahkan. Itu juga udah ada di perjanjian kita. Dan aku nggak bisa maksain standar aku di sini. Misalnya standar maaf aku ya udah selesai. Misalnya aku sama Nadia, aku minta maaf ya Ratu, udah selesai. Kan kalau orang beda-beda, aku nggak bisa paksain itu semua. Jadi aku minta maaf sama dia telah melukai hatinya. Jadi nanti nih kalau dia mau bikin story apa lagi, mau bener mau enggak, ya udah terserah. Karena aku tahu pelin-pelannya aku bikin orang sakit hati. Pelin-pelannya aku bikin orang sakit hati. Nggak enakannya aku bikin orang sakit hati. Masalah di dalam ruangan itu, CCTV dan lain-lain, aku nggak Bun. Nggak mau ceritain lebih detail. Karena dia punya sanak keluarga, aku juga punya sanak keluarga. Iya. Gitu. Di dalam kejadian itu ketika aku ragu, orang yaudah deh nggak perlu tahu deh. Gitu. Dan aku juga belum ceritain secara detail seperti apa. Jadi sih lo sebenarnya sama yang suami yang kedua ini berapa lama kenalnya sih? Seminggu Bun. Seminggu terus langsung diminta nikah. Iya karena aku Taaruf ya? Aku nggak, konsep ta'aruf tuh seperti apa yang dia jelas, nanti jatuhnya malah Jelekin orang ya? Iya, jadinya Tapi lo anggap ada itu taaruf? dibilangnya seperti itu. Bahkan dari segi mahar dan lain-lain, ini bukan masalah materi atau enggak, tapi aku loh nggak minta apa-apa, nggak minta rumah, nggak minta mobil, nggak minta apa-apa loh. Aku menghormati dia sebagai dia. Aku menerima dia sebagai dia. Lillahi ta'ala, karena Allah aku cuma pengen punya imam. Tapi ada 3 hal yang penting nih Bun. Restu, keterbukaan, buat aku ya. Restu, keterbukaan, eksekusi dari niat. Aku janda anak 1. Kalau tidak direstui, nanti aku mau lebaran sama siapa? Kalau nanti aku berantem, aku ngadunya ke siapa? Kalau bukan ke mertuaku. Oke. Susah Bun. Iya. Jadi ini pernikahan kemarin lo juga belum ada restu dari pihak keluarga juga yang sebelah sana ya? Belum. Ya itu juga mungkin makanya rahmatnya nggak turun nih ya kan? Soalnya bieng gitu kan. Makanya langsung dipercepat mungkin sama Allah, ya udahlah. Untuk ibunya tidak tersakiti atau keluarga tidak tersakiti. Karena gini loh Bun. Aku ngomong ke dia gini, kamu kenal saya berapa lama? Seminggu. Kamu kenal ibumu berapa lama? 23 tahun. Ya udah, kenapa milih saya? Terus? Aku akan yakinkan mereka. Nah, balik ke poin ketiga Bun, eksekusi niatnya ini yang tidak terlihat. Nah, berhubung aku pernah gagal kemarin, salahku juga, harusnya ini dipikirin lebih matang atau gimana ya Bun? Harusnya aku sama sekali tidak merespon atau gimana ya jelasinnya. Jadi aku tuh juga mau ngomong gamblang tapi aku masih tahan, nggak diomongin gamblang tapi orang mikir aku ngomong muter-muter. Cuman gini aja lah Bun, simpelnya ya. Ada 3 hal unsur penting itu tidak bisa diberikan. 2 hari itu menurut aku udah paling benar daripada nunggu sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Aku nggak mau. Aku udah pernah gagal. Jadi lo yang minta cerai apa? Aku yang minta cerai. Okay. Aku yang minta cerai. Gitu Bun. Susah kalau dijelasin semua, jatuhnya jadi menjelekan satu sama lain. Dan aku mau tutupnya di sini. Aku menghormati. Terus kenapa lo minum obat sebanyak itu? Lo makan obat pusing berapa biji tuh? Gini Bun, nyesel Bun. Jadi setelah nikah lo nyesel? Bukan nyesel ke dianya ya, nyesel ini aku. Dalam diri kamu? Dalam diriku sendiri. Apa sih, lu kalau yang mati lu pikir udah selesai urusannya? Daripada nyakitin itu orang lain, mending nyakitin diri sendiri. Pada saat itu mikirnya begitu. Pendek ya berarti mikirnya. Ya. Tadi otak emosi yang muncul kan, bukan otak logika. Ya, tapi aku nggak mau playing victim lah. Kayak aku korban KDRT, aku tidak punya orang tua, lalu aku minum pilnya. Enggak, konsepnya nggak gitu. Aku minum pilnya karena aku mau minum pilnya. Aku nggak mau kayak aku paling sedih, enggak. Kemarin pun ada di beberapa podcast ya gitu ya. Cenderung aku karena masih fresh ya Bun. Wah, kalut, marah, datang ke acara talk show juga. Gitu. Tapi setelah
ketemu gue. Kalau gue kan Iya. orangnya kan udahlah nggak usah. Makanya aku juga lumayan agak bingung kok Bunda cuman kirim salam doang ya pada saat itu. Boleh ataukah tidak ini berjalan langsung karena bukan hanya Bunda aja, banyak yang nggak setuju. agak memberikan respon-respon yang kayak serius loh, ini loh, itu loh, gitu. Jadi aku mikir kayak ini apa lagi nih, ini pertanda apa lagi nih. Sayangnya saat aku lagi ragu begitu, aku nggak gelar sejadah, nggak nanya. Nanyanya sesudah kejadian begini. Mau gimana? Iya sih. Selain belajar dari kesalahan. Iya. Terus. Kalau buat aku ya Bun, aku bukan hanya melewati cobaan, tapi aku pelajarin cobaan itu kayak gimana. Terus lo merasa chapter ini masih jalan di tempat. Jadi aku tuh percaya ya guys bahwa manusia tuh ada yang namanya chapter. Jadi chapter ini chapter ujian nih, berarti gitu. Ujian SMP lah misalnya. Nah, menurut gue nih guys, Nabila ini masih di chapter SMP lah, berarti gini. Jalan di SMP terus nggak naik nih ujiannya, diulangi lagi, remedial lagi, ulang lagi. Nah, apa yang harus lo rubah dari diri lo yang supaya ujiannya nggak kena kalau lagi seperti ini lagi? Apakah mungkin nama Ratu itu Ratu tuh ya guys, aku kasih tahu ya dulu. Nih Bunda nggak lihat rambut aku nih. Oh iya. Aku pernah punya namanya band namanya Ratu. Itu ujiannya kalau nggak laki ya. Akhirnya aku memutuskan tidak mau lagi pakai nama Ratu. Karena ujiannya adalah laki-laki. Ganti Domaya aja. Lu ganti aja deh nama lu, jadi jangan Ratu lagi deh. Iya, nanti aku ganti namanya jadi Iya, Nafsa aja. kayak apa tuh nama? Ujian laki. Nanti yang namanya Ratu pada komen, Bunda nama aku Ratu gitu. Iya, apa yang namanya Ratu, tapi kejadian, iya bener juga ya. Ini pertanyaannya berat, sulit. Bunda tadi boleh diulang biar aku bisa. Ini kan lo jalan di tempat di chapter yang sama nih ya. Lu menikah, terus lu kemarin sempat ada kejadian di suami pertama ya kan. Lu akhirnya cerai nih ya kan. Lo harus mengasuh anak lo sendiri. Terus tiba-tiba datanglah ujian yang kedua. Detailnya nggak usah diceritain lagi lah ya Bun. Iya enggak. Karena udahlah tutup buku. Kan udah tutup nih. Udah tutup buku. Datang lagi nih, dikirim ujian yang kedua dengan kira-kira aktornya berbeda. Tapi kejadiannya sama lagi nih, gitu loh. Cerai lagi nih gitu loh. Apa yang ada dalam diri lo yang harus dirubah nih kira-kira? Kan ini ibaratnya gini loh. Orang nggak akan lulus ujian kalau tetap jawabannya itu lagi, yang diulang itu lagi. Padahal pertanyaannya udah dirubah-rubah nih sama soal-soalnya udah dirubah-rubah dikit nih ya kan. Tapi lo jawabannya tetap melakukan kesalahan yang sama, terus jawabannya salah terus tuh. Akhirnya lo nggak lulus nih gitu kan. Berat untuk ngomong ini, tapi ini yang terlintas di kepalaku saat ini. Kayaknya aku harus lebih membutuhkan Allah daripada pasangan. Emang lu udah sampai, lu emang pengen punya pasangan, pengen banget punya pasangan lagi? Selama ini mindsetku adalah ketika punya suami akan menjadi imam, petunjuk aku salah atau aku benar, bukan materinya sekali lagi. Bukan materi ya? Demi Allah. Ya gue tahu Ratu orangnya bukan materi. Demi Allah, aku bisa diajak susah, bisa diajak senang. Ya gue tahu. Ini gue belain loh, gue belain. Iya demi Allah Bun. Kayaknya aku harus lebih. Kayak apa ya? Kayak ya Allah, aku ini mau jadi muslim yang kafah nih. Kayaknya aku sama Allah aja lah, udahlah. Nanti kalau ketemu jodohnya, bukan karena terpikat karena sorban atau apanya, tolong kasih tahu yang gimana istiqoroh, bener-bener yang kafah, Islam yang kafah gitu loh Bun. Biarpun dandanan aku kayak begini gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah ya itu tadi. Merubah mindset aku bahwa aku tidak butuh, bukan tidak butuh ya. Jangan mempatokkan kebahagiaan aku dari laki-laki. Sehingga aku kalau ketemu laki-laki langsung kayak nikah yuk atau apa gitu, jadi terburu. Coba, karena polanya sama kan, 3 hari seminggu. Polanya sama loh Bun. Dan aku kayak mulai, wah ini. Berarti mindset lo yang harus dirubah ya? Mindset, keinginan sama iman sih Bun. Oke. Mindset, keinginan sama iman. Ya emang betul sih, selama kita tidak berubah mindset kita, itu pasti akan terulang lagi di chapter yang sama, gitu lagi sih.
Berat untuk ngakuin bahwa misalnya aku ngomong, aku butuh laki-laki. Berat ngomong kayak gitu, Bun. Ya kita semua butuh laki-laki lah. Tapi imam itu hubungan kita sama Tuhan itu bukan tergantung dari orang laki-laki dong. Hubungan kita dengan Tuhan ya kita sendiri bersama Tuhan kita, bukan menggantungkan imam kita gitu loh. Ya nggak sih? Correct me if I'm wrong, cek. Ya kan? Iya kan? Bukan, Bun. Gini, kalau misalnya ini sebenarnya aku nggak mau bahas ya, tapi ini nanti dikat aja lah kalau bisa. Kalau misalnya Bunda nih besar, nggak ada orang tua, aku tanya Bunda langsung nih, 10 tahun lihat papa ayahnya Bunda nih sakit kanker, terus bilang gini, semoga nanti Ratu mendapatkan pasangan yang sayang sama kamu seperti papa menyayangimu. Pesannya begitu. Mamaku nulis di note terakhir, demi Allah ada di Facebooknya juga. Ya Allah, pertemukanlah dia dengan seseorang yang mencintai seperti aku mencintaimu dan kamu mencintai hambamu. Mindset pesan singkat itu nempel di sini, sehingga aku kan 4 kali gagal nikah nih. Nggak apa-apa deh, ini mau dihujat terserah lah. 4 kali gagal nikah. Ini kan konsep, berarti kan aku tidak pernah mau pacaran, Bun. Ya udah deh, kita buang kata-kata oh Ratu nggak mau zina, terlalu suci banget kayaknya aku ngomong gitu. Ini empat ini gagal karena apa? Karena aku sendiri, Bunda. Mindset aku masih berpikiran bahwa kebahagiaan ada di laki-laki. Enggak, Bun. Iya, lo berarti mindset itu berarti yang harus dirubah kan, kebahagiaan tuh bukan dari laki-laki. Di pernikahan kedua ini aku baru sadar itu. Nah, tadi lo bilang 4 laki-laki, 4 pernikahan atau apa? Sempat gagal nikah. Aku sempat gagal. Lo 4 kali gagal tuh, gue sampai salah tangkap nih. Lo hampir nikah, terus batal. Yang 2 nikah kan, tapi cerai ya kan. Yang 2 ini batal kan, sempet hampir nikah tapi nggak jadi. Yes, betul. Salah tangkap terus dipikir lo 4 kali cerai. Enggak, itu si mantan suami yang kedua juga udah ngomongin itu kok. Makanya aku perjelas gitu. Gitu loh, Bun. Ya nggak apa-apa, mendingan gagal sebelum gagal menikah daripada kita cerai di tengah jalan. Kayak lo udah kena Setuju, Bun. 2 kali cerai kan. Iya. Dan yang aku lakuin di pernikahan kedua ini, mau aku benar mau aku salah, mau aku pasif atau agresif, aku salah. Aku kalau dilihatin Bunda tuh gimana ya? Kayak ngerasa ngecewain gitu loh. Abis gue juga kaget ya, tiba-tiba Bunda gue mau nikah, tiba-tiba gue cancel. Loh, ini maksudnya opo ini? Ini kan, wah ini kenapa nih ya? Gitu. Harusnya kan kalau udah kata hati udah kenceng banget ngasih tahu. Kalau gue bilang ruh kita ngasih tahu ya, udah ngasih tahu hati nurani lah, hati nur apa sih ruh ya, ngasih tahu ragu, mendingan ikutin aja. Kenapa lo tiba-tiba nikah gitu? Apa ya, Bun? Kalau itu aku cuman pengen, ya itu tadi aku bilang imam. Aku sebenarnya malu ngomong sama Bunda. Bunda tuh ngajarin aku banyak hal. Dan ini salah satu, gimana ya? Aku kalau ke netizen aku masih sosola. Karena kita nanti dipuji, tar besoknya di ini nggak apa-apa. So kalau sama Bunda ngajarin tuh spesifik. Yang ini, yang itu, cara nyari duit, cara berpikir, cara bangun pagi, cara sholat, cara bimbang. Dan istiqoroh ini yang paling sering Bunda ngajarin ke aku, nggak aku lakuin, kayak malu gitu loh, Bun. Jadi pas Bunda natap aku gitu ya, aku pasti breakdown lah. Kayak goyang lagi, kenapa lo gitu? Karena kalau udah ada orang yang sayang sama kita, care sama kita nggak boleh ngecewain. Ya tapi ini kan perjalanan, ya kalau gue bilang kan lu dan bukan hanya Bunda yang aku kecewain, orang lain juga. Karena kan jatuhnya gini loh, Bun. Dia sakit hati nih sama keputusan aku, minta talak 3. Mana ada talak 3 saya, ada talak 1 dulu lah. Oh iya ya gitu ya? Iyalah, nggak tahu. Kalau talak 1 dulu, kalau misalnya balik lagi, nikah lagi, balik lagi nih, terus dalam 1 pernikahan lagi, cerai lagi, talak 2. Tapi dia udah ngucap talak gitu, Bun. Ya, enggak gitu juga prosesnya, di mana-mana tuh orang talak 1 dulu. Ya terserah mulutnya mau bilang talak 3, ini prosesnya gini. Lu tiba-tiba
nggak jadi, ternyata gue sayang sama lu, kita balik yuk, ayo. Masih gak pernikahan lagi kan? Udah tengah jalan, gue ceraiin lu, talak 2 turun, ya kan? Nah tiba-tiba, nggak jadi deh, gue kangen sama lu, kita balik yuk, balik lagi. Nah begitu yang udah ketiga kali balik ini, minta cerai lagi, baru talak 3. Kalau udah talak 3, nggak bisa langsung balik lagi. Mereka masing-masing harus nikah masing-masing kan? Nggak bisa langsung, terserah deh mulut bilang talak 3, tapi aturannya talak 1 bos, gitu. Kalau Bunda sendiri ngelihat aku nih, Gua ngeliat lo ya. komennya dong Bun. Ya gini, gue ngeliat lo tuh orang yang itu tadi nggak nanya Tuhan. Ini padahal adalah keputusan tentang hal yang sangat krusial tentang masa depan lo. Pernikahan tuh bukan hal yang besok kita makan nasi goreng yuk, ayo ya. Nah, itu nggak krusial. Lo bisa berubah-berubah. Pernikahan tuh kan selamanya dan seumur hidup, dan itu melibatkan banyak orang, anak lu, keluarga lu, ya kan, keluarga suami, ya kan. Nah, terus kemudian lu nggak pakai nanya Tuhan, itu salah lu sih. Gue kan selalu menekankan bahwa tanya Tuhan dulu ya kan. Jangan ambil keputusan, apalagi di masalah krusial ya, pernikahan seumur hidup. Tiba-tiba lu ngasih tau gue udah ketemu nih ini insya Allah ya, doain gue gini-gini. Tiba-tiba lu cancel, gue agak, dan gue tiba-tiba tanpa lo tanya-tanya, gue buka Al-Quran, gue lihat jawabannya, kenapa jadi menyesal ya? Waduh, jangan-jangan tadi depannya cerai nih. Tapi gue nggak berani kasih tahu lo karena lo udah diambang akan menikah atau sudah menikah, gue nggak tahu ya. Jadi gue nggak mungkin orang yang udah mau menikah tiba-tiba batalin Nabila karena ayatnya bilang lo bakal nyesel nih gitu loh. Soalnya malamnya aku dapet chat itu Dari? gitu. Yang poin paling penting itu restu itu ada chatnya nantilah. Ya, Pokoknya chatnya parah aja. Nggak usah dibahas lah, kita Iya. bukan bahas itu. Intinya gue ngeliat lo itu ya tadi salah nggak, kita sebagai manusia pasti wajib untuk bertanya kepada Sang Pencipta yang tahu rencananya manusia lah. Kalau Tuhan bilang suruh nggak usah nikah ya jangan nikah ya kan. Aku nangis di sini doang. Tadi aku lo nggak nangis. Lo bukan nangisin ini ya kan, lo nangisin kebodohan lo kan. Nggak apa-apa, manusia itu tempatnya salah. Belajar itu. Ya Allah. Tapi kalau lo ngulangin lagi sih, rasanya sih kalau gue akan bilang kata-kata G lo suatu saat. Inisial G. Ya kan kadang orang ini Bun, belajar kan nggak langsung bisa langsung ngerti gitu loh Bun. Iya sih. Ya kan? Iya, mudah-mudahan sih ke depan lo lebih pinter. Jadi ibaratnya kalau mau ngapa-ngapain tanya Tuhan dulu gitu loh. Istiqoroh. Emang iya? Istiqoroh, kalau ragu istiqoroh, udah gitu kok. Gak usah ragu, lo mau nikah nih dilamar sama pangeran Arab dari mana atau misalnya pangeran Inggris gitu. Gak usah ragu pun lo harus nanya Tuhan dulu, beneran nggak Tuhan aku ini akan menikah ini, aku dideketin sama pangeran Inggris misalnya gitu. Boleh nggak aku nikah sama dia? Kalau emang iya beri kelancaran, kalau emang enggak langsung bubarin udah. Kan masih ntar ada peristiwanya kan. Iya. Gitu Bunda. Jadi daripada aku tidak bisa menjadi istri yang baik, makanya aku memutuskan seperti itu. Dan dia Nggak pun apa-apa sih. Ya kalau bisa menurut gue ya, kalau seandainya netizen nyalain lo ya udahlah. Artinya lo emang itu artinya Tuhan sedang bersuara bahwa kamu ini ya Nabila, kamu jadi gimana sih? Itu ibaratnya Tuhan dengan lewat wakil-wakilnya orang-orang ini memang sedang memberikan pelajaran buat lo. Ya kan? Iya. Jadi terima aja apapun kritik, apapun itu cemoohan, apakah itu pujian. Kalau sekarang lo dicemooh oleh netizen dan kemudian ya anggap aja itu sebagai pembelajaran bahwa lo iya mungkin gue salah ya. Tapi emang lo udah ngakuin salah ya. aku salah. Gitu. Jadi ya apapun yang peristiwa terjadi di alam semesta ini kan udah dalam izinnya Allah gitu loh. Iya. Dengan adanya kemarin lo begini juga Allah udah tahu. Udah tahu akan seperti ini gitu loh. Ya gimana ya? Gue ngeliat lo sih ya itu aja ceroboh dalam arti nggak nanya Tuhan. Iya Bunda. Tapi gue berharap sebagai teman lo yang deket, gue pengen lo nanti suatu saat kalau ada yang ketiga ke depan, lo harus bener-bener hati-hati banget. Ta'aruf boleh, tapi tanya Tuhan dulu gitu loh. Jangan langsung keburu-buru karena otak emosi lu pengen cepat punya imam, tapi ternyata logika lu pikir panjang nggak segitunya, ngerti gak sih? Iya. Segitu cepat ya untuk ambil keputusan gitu. Iya. Gitu. Dan terlalu cepat terpesona juga gitu. Lu terpesona oleh
Jubahnya jangan-jangan. Iya, aku lihat ih lucu nih ternyata Ya udahlah pernikahan bukan hanya sekedar jubahnya Bunda, gitu. Ya. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil ya itulah Bun. Pelajaran yang harus diambil oleh Nabila adalah Istimewa. jangan pernah melihat jubah, tapi melihat hati personalitas. Cek. Gak apa-apa. Belajar sih. Iya Bunda. Jadi buat para netizen yang di sana ta'aruf itu baik. Tapi menurut gua adalah pada saat lo mengambil keputusan yang paling krusial dalam hidup kamu, tanyalah yang punya alam semesta. Karena Iya. siapa tahu keputusan kita salah, Bos, gitu kan. Sama boleh nggak sih Bun aku minta maaf Sama sama ya semua yang udah, kan mereka melihat aku tuh sebagai ratu yang hatinya seluas samudra. Ternyata kan nggak seluas itu juga. Ada emosinya, ada bodohnya, ada pelin-pelannya juga. Kalau misalnya mau jadiin aku contoh ya alhamdulillah mau dihujat silakan. Tapi ambil contoh nih dari kejadian aku gagal nikah cuman 2 hari ini. Kalau misalnya nanti kalian bimbang atau ragu, jangan lihat siapa-siapa gitu, tapi mendingan istiqomah. tanya Tuhan. Sian. Nggak salah aku ngecewain banyak orang. Bukan cuma diri aku sendiri tapi orang yang udah sayang sama aku. Gitu sih. Ya, tapi kan ya Astagfirullah, aku nggak boleh nangis Bunda. Soalnya aku bodoh. Harus kuat. Harusnya aku ketawa aja, mentertawakan kebodohan tapi nggak bisa sih. Karena banyak orang yang DM aku dan aku, Kak, aku tuh lihat kakak banget loh, gitu. Kayak aku ngerasa kayak, aduh aku ngecewain orang. Tapi aku aja ngecewain diri aku sendiri, aku aja ngecewain Tuhan aku sendiri. Ini aku urusan sini ke sini, ini ke sini. Aku juga jadi, ini gimana lah ini gitu Bun. Lebih ke situ sih. Makanya sholat istikharah udah ketika kalian bimbang ragu istikharah. Gak usah bimbang ragu pun dalam mengambil keputusan apakah itu pekerjaan besar, apakah itu pernikahan, ya harus sholat istikharah lah gitu kan. Tidak boleh menangis, Enggak dong, enggak insya Allah. Tersenyum, tertawa atas kebodohannya. Iya, gitu benar. Ini gini, oke. Banyak bener. netizen yang kecewa sama lo nih ya. Iya. Terus mau ngomong apa ke mereka? Itu tadi aku bilang, aku salah. Jangan tahan-tahan hujat ya nggak apa-apa. Orang aku tahu aku salah. Dan kalau misalnya kalian bimbang, ragu, jangan lihat figur apa. Boleh dalam beberapa kasus tertentu dicontoh perilakunya yang baik silakan. Tapi kalau ragu, mau melakukan sesuatu atau apapun itu yang sekiranya kalian pikir, wah ini keputusan besar nih, sholat istiqoroh gitu. Gitu sih Bun. Aku sebagai public figure yang masih baru merintis, belum bisa ngasih contoh yang benar-benar bagus. Aku juga masih cari-cari. Jadi kurangku diterima alhamdulillah, maafku diterima alhamdulillah, enggak pun insya Allah nanti Allah bakal membolak-balikan hati kalian, mungkin lihat sendiri. Gitu. Bunda. Terus gini, menanggapi ya dengan, oke, lo kan sekarang lagi diomong-omongin nih oleh pihak seberang. Lo nanggapinya gimana? Mau nanggapi dengan balasan kah? Atau lo mau, yaudahlah terserah deh gitu? Kalau di awal itu memang aku memberikan kesempatan. Apapun yang ingin kamu katakan silakan, nggak apa-apa. Aku iyain nanti. Sekalipun itu adalah fitnahan, lo apa yang harus lo lakuin? Setelah tadi kita baca Al-Quran di belakang, Bunda. Tadi sebelum kita kontes kita baca Al-Quran dulu, Bos. Tanya, kita mesti ngapain nih? Kita Nabila disuruh Diam. tidak boleh membalas ya. Diam, tidak boleh membalas. Dan biarkan ini menjadi pelajaran. Kurang lebihnya seperti itu yang aku sama Bunda tadi di belakang bahas. Dan baca Al-Quran tadi. Aku bahkan sampai foto guys di handphone buat pengingat. Jadi kalau nanti namanya manusia Bunda, aku lihat lagi di tek. Terus aku kesel, aku jadi wallpaper nih nanti. Karena sejatinya sih sebenarnya ya udah kalau udah ada orang kasih tahu,
Ini kan Allah nih, mungkin lewat bunda, lewat siapa di sini. Kasih tahu Mai, atau kasih tahu Tong. Ini nih, pesenin ya buat Ratu. Ya mau nggak mau lah aku pasang wallpaper gitu. Jadi kalau dia mau ngomong apapun, betul atau fitnah, aku nggak respon. Ya tadi intinya pokoknya disuruh kalau kita nggak boleh membalas, biar Allah aja yang balas. Yes. Kan karena ibaratnya kalau ada manusia yang lempar ya Allah yang balik lempar, jangan kita yang lempar kan gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lo stabil lo ya. Awas lo. Tapi bunda kenapa nggak datang pelan-pelan. pas aku undang? Gue lagi kemana tuh ya? Acara apa? Terus gue datang pulang, gue pulang ke sini, gue sempat ketemu lo kan. Tiba-tiba lo cerita lo cancel kan? Jadi gue di sini habis acara apa? Terus tiba-tiba gue ngeliat dia datang, gue ngeliat kenapa kok nggak datang ke rumah itu Nabila gitu? Di cancel. Hah? Gue langsung kaget dong gitu. Ya. Terus pas dia pulang ini jadi sorry guys. Jadi gini guys, pada saat aku di hari pernikahan dia itu, aku lagi ada acara, terus aku lo ngundang juga tim gue datang kan, minta restu segala macam. Ternyata di cancel pernikahannya kan kita semua kaget. Duh, ada apa ini ya kan? Terus pas tim gue pulang dari rumah, gue cek di Al-Quran. Ternyata lo nyesel segala macam. Terus gue mau ngasih tahu lu jangan nikah, nggak mungkin dong gitu loh. Gue ya karena kalau gue bilang, walaupun sebenarnya gue bisa bilang cancel, tapi nggak mungkin. Itu bukan gue, karena emang plannya Tuhan adalah lo harus melewati perjalanan itu gitu loh. Gue pernah tuh ada teman kita seorang diva yang pernah mau nikah, gue juga udah tahu tuh bakal kedepannya bakal bisa. Terus gue bilang sama dia, gue udah tahu sih lo bakal cerai sih, cuman gue nggak mungkin mau kasih tahu. Soalnya apa? Itu adalah bagian dari perjalanan hidup lo. Jadi ada 2 orang nih temen gue yang gue tahu ini gak bakal bagus ke depannya, tapi gue gak mau kasih tahu. Kenapa? Bukan gak tahu ya. Kalau menurut lo mendingan gue kasih tahu nggak? Kalau suatu saat mau nikah lagi terus gue kasih tahu nggak? Iya tentu tidak dong. Enggak kan? Enggak. Ya, mendingan jadi gue Udah benar itu. udah bener ya. Udah benar. Kalau tiba-tiba gue kasih tahu, Kecuali 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum mungkin. Gue aku baca Al-Quran nih. Ini nggak apa-apa. Kan cerita kan sebelum menikah kan. Tapi kalau itu kayaknya sih enggak. jadi 2 orang dalam hidup gue ini menikahnya besok ibaratnya atau hari itu juga, terus dia kayak minta restu gitu loh. Terus gue tahu nih, wah ini di depannya nggak enak nih gitu kan. Gitu. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu ke orang-orang itu karena itu ya udahlah, let it be, biarkan menjadi perjalanan hidup. Gue bukan ngeramal ya guys. Kalau gue sekarang itu ngapa-ngapain tuh buka Quran, tanya diem, terus gue buka track, oh itu jawabannya di situ gitu. Jadi bukan ngeramal. Gue bukan beramal dan gue nggak tahu karena itu jawabannya ada di ayat gitu kan. Karena kan juga dari ngobrol juga kan udah bisa kelihatan tuh, wah ini Ratu kayak jawabannya ragu atau apa, itu kan juga Nabila, gue ngomong manggil Ratu lagi. Oh iya Nabila. Apok tuh nama. Sorry buat yang namanya Ratu. Ini Ratu yang ini. Gitu Bunda. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran yang apa ya Bun, bisa secepat-cepatnya aku perbaiki lah gitu. Dan aku meminta maaf ke netizen juga, nggak ngoyo langsung hari ini maafin aku ya gitu. Butuh proses. Biarkan netizen melihat lo bersikap ke depan, ya kan? Iya. Sama merubah mindset. Istiqoroh merubah mindset. Ya kalau untuk peristiwa besar lo harus istiqoroh sih. Iya benar. Berubah mindset tuh harus, karena ya buat kita semua yang dengar ya, yang lihat konten ini, kalau kita merasa bahwa kenapa kita kok kayaknya stuck di permasalahan yang sama, terus artinya apa? Ada mindset yang harus dirubah. Kalau selama mindset itu tidak dirubah, maka kita akan terjebak pada satu chapter yang sama, ngulang lagi, dan ibarat ulangan suruh remedial terus. Gitu. Mungkin Tuhan pengen lu lebih mengontrol emosi juga, ya kan? Lebih stabil, lebih punya prinsip gitu loh. Iya gak sih? Iya. Gitu. Punya prinsip. Dan jangan juga melihat orang dari tampak luarnya aja. Mana sih Bun? Aku ngelihat dari kokonya. Kalau tampak luarnya doang mah ya mohon maaf, ini masih banyak yang lebih ganteng. Tampilannya. Koko, jubahnya. Jubah, pakai sorban kan. Wah, ke dalam hati aku, wah calon surga nih aku nih gitu Bun. Ya Allah. Tapi ya mungkin, ya itulah Bun. Udahlah nggak usah diinget yang bagian-bagian imut-imutnya lah Bun. Aduh, nanti datang lagi ke sini lah sama dia. Kan nggak mungkin. Ya udahlah nggak usah.
aku doain mudah-mudahan udah terus nggak usah saling menjelekkan ya. Kita di sini juga nggak jelek-jelekin dia ya. Enggak. Kita nggak pengen juga jelek-jelekin mantan pasangan lo juga gitu. Kita berharap selesai udah, ya kan? Iya. Aku berharapnya bisa dimaafin sama dia juga. Jadi lo tadi kan udah minta maaf Enggak, kan? sama dia dan keluarganya juga. Oh, Kan tadi pagi aku sempat meledak gitu kan. itu tahan ledak-ledakannya tuh. Sudah kejadian, Bun. Udah kejadian. Emosi jiwa, otak emosi dikedepankan dibanding otak logika. Semoga dimaafkan dan ya aku yang mulai duluan berhenti. Stop. Udah stop. Udah stop ya. Udah stop benar. Oke. Ya udahlah guys, obrolan antara dua teman ini yang aku mungkin orangnya tegas Bun, dalam bentar, prinsip, bentar, tapi yang bentar, ini bentar, masih Bun. labil. Emang masih, Bun, bentar aku mau nanya. Yep. Gimana Bunda menyikapi ketika ada musibah atau Bunda ragu? Coba, aku pengen tahu. Aku buka Al-Quran, Itu aja? itu aja. Dan ketika ada orang yang nyakitin Bunda, terus apa yang Bunda lakuin? Aku buka Al-Quran. Kalau Al-Quran ayatnya dibilang perangilah, maka gua akan perangi. Tapi kalau Al-Quran dia bilang sabar, maafkanlah dia dengan cara yang baik, ya udah gue diem aja maafin, udah selesai. Al-Quran Bunda mana? Kenapa emang? Buat aku. Oh iya, gue janji mau ngasih lo Al-Quran ya? Bunda kata Iya ya, gue ngasih janji sama wah, iya. Terus gue gak bisa buka Quran lagi dong. Bukan gue satu-satunya yang itu soalnya. Soalnya iya gue mesti beli lagi nih, aduh. Enggak Bun, bercanda Bun, tapi nanti aku kirimin alamat rumahku yang baru. Aduh. Apalagi mau tanya? Ayo. Iya, pertanyaan aku itu sih, maksudnya termasuk aku nggak akan pernah bisa jadi Bunda. Itu udah pasti Bun. Cuman Amin akan ke arah sana gitu. Karena Bunda tuh Emang lu gak bakal bisa jadi kayak gue? Gue Maya Estianti, lu Ratu Nabila Rizky, lu Rizky Nabila gitu loh. ratunya dihilangin Bun. Oh ya, Rizky Nabila. Oh ya, aku mau nanya lagi deh Bun, dan nggak terlalu. Soalnya nanti dibilang ini terlalu menye-menye gitu kan. Aku boleh nanya nggak Bun? Apa tuh? Takut aku. Nanti kalau mau dikat aja Bunda nggak apa-apa. Itu Bunda diomongin sama kakak Pink kan? Udah, dia minta maaf, gak apa-apa. Asik ya. Gue cuma jawab aja santai gitu. Oh ya, santai Pink gitu. Udah gitu aja santai. Asik loh. Aku cuma di tag. Karena gue juga buka ayat Al-Quran. Oh. Gitu. Nggak, soalnya aku. Kalau ayatnya gue suruh perangi, gue perangi. Kalau ayatnya bilang gue suruh diam, gak usah balas, ya udah gue diam, gak usah balas gitu kan. Soalnya aku di tag begitu doang aja langsung kayak gitu. Makanya sebelum emosi, lu duduk diam. Lu mesti ngapain? Buka Quran, aku mesti gimana ya Allah? Tek, tek. Disuruh diam, ya udah, diamin aja gitu loh. Iya. Itu lebih kalau kita apapun dikembalikan kepada Tuhan kan enak, terarah gitu loh. GPS udah dikasih nih ya kan, GPS-nya udah dikasih ini ke kanan apa ke kiri. Kalau lo disuruh maju, kalau disuruh mundur gitu loh. Kalau lo suruh diam ya diam, jangan hari ini diam besok maju, perang jangan gitu loh. Karena di sini aku datang jadi ratu gitu loh Bun, di depan kamera. Jadi Nabila. Jadi aku datang ke sini jadi Nabila di depan Bunda, depan kamera, nggak pengen yang kayak maafin aku ya, saya mau klarifikasi. Aku nggak mau gitu. Nah, ini kan lu jadi apa adanya Iya, lu. makanya aku ngomong gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya terkesan masih banyak yang salahnya, maafin ya, aku masih belajar. Ya manusia tempatnya salah ya guys, karena orang tuh belajar juga, apalagi belajar kehidupan tuh nggak bisa langsung sehari 2 hari sih, itu proses. Karena untuk merombak mindset itu juga butuh waktu, nggak sehari 2 hari, karena udah tertanam bertahun-tahun, itu yang harus dibongkar tuh mindset tuh ya kan, gitu sih. Iya benar. Sambil minta petunjuk juga, ya Allah rubahku mindsetku dong gitu. Tapi ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Iya. Bagaimana Allah akan merubah kalau dia sendiri masih di mindset yang sama itu terus gitu kan? Iya benar. Itu yang nanti insya Allah aku lakuin. Kok jadi tausiah gue ya? Nggak tahu sih ya Bunda, memang konsepnya ini lagi ini kan Bun. Iya. Lagi perihal-perihal yang memang ya tentang pernikahan, juga istiqoroh, ya mau nggak mau. Iya. Ya udahlah, mudah-mudahan peristiwa Rizky Nabila ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semuanya. Ditiru yang baik, jangan diikutin yang buruk. Karena
kita sharing ini adalah untuk pembelajaran kita semuanya. Yang baik diambil, yang buruk jangan. Yang buruk dijadikan contoh aja bahwa yang buruk ini gagal jangan diikutin gitu. Iya. Kan? Kasih. Sip. Kuat. Kok cium tangan gue sih? Seneng aja Kayak loh, gua- masih gua- ada yang mau ini dengerin. Biarpun aku salah, Bunda ngasih tahu aku, di belakang kalian nggak tahu guys, aku dapet, pokoknya banyak ilmu lah. Gitu. Makasih ya Bunda. Iya. Tuh kan, Bunda mah diliatin kayak gitu, aku gimana ya? Enggak lah, nggak apa-apa emang kenapa? Bukan, Emang manusia tempatnya salah kok. bukan. Di mana ya? Di ruangan mana ya? Pakai Enggak, aku kayak ngerasa ngecewain, ngerti gak sih? Enggak hanya Bunda tapi yang nonton Oh, Ngerti gak Bun? ya kalau aku gini ya. Aduh. Gini ya, kalau kita bicara tentang kehidupan ya, memang manusia tuh banyak cerita-ceritanya ya. Ada yang terjerumus jatuh, ada yang tapi kita yang terjerumus jatuh kita juga nggak boleh suuzon atau kita tidak boleh berprasangka buruk. Karena apa? Belum tentu yang kita prasangkin buruk ini adalah orang yang buruk. Siapa tahu ntar di depannya dia adalah orang yang paling alim sedunia, kita nggak tahu. Kita nggak boleh ngejudge orang karena apa? Yang tahu kehidupan manusia kan Allah ya kan. Kalau misalnya kita lihat ada seorang yang sangat buruk lah, kira-kira menurut kacamata manusia adalah buruk banget gitu. Kita nggak boleh bilang dia buruk. Kita nggak pernah tahu ternyata dia adalah nanti dirubah sama Allah menjadi orang yang paling alim seluruh dunia, kita nggak pernah tahu. Begitu juga orang yang baik, kita nggak boleh ngejudge ini loh orang baik banget. Kita juga nggak tahu ternyata dia endingnya juga buruk gitu. Jadi kita ya udahlah melihat kalau sesuatu tuh bijak aja bahwa yang buruk dia nggak boleh diambil, yang baik juga ya diserap lah gitu loh. Jadi ya namanya juga kehidupan adalah panggung sandiwara. Jangan pernah terkecoh oleh kehidupan dan penuh dengan panggung sandiwara. Mungkin hari ini perannya dia menjadi orang yang baik, mungkin siapa tahu nanti dia orang ini berperan menjadi orang yang buruk, kita nggak pernah tahu. Karena yang punya rencana adalah Allah. Iya, Bu. Makasih Bun. Tuh jangan dilatih gitu lagi Bunda aku. Ya udahlah, guys, kita selesai di sini dan kita mau bahas lagi tentang di luar, Iya. tentang nasihat-nasihat yang baik-baik buat Nabila supaya dia kuat. Oke, and thank you udah ngikutin konten kita, and doain juga supaya dia bisa kuat dan mudah-mudahan nggak saling cang-cincung lagi di media manapun. Ya wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nabila. Makasih Bunda.